Oke, untuk hari ini kita masuk ke materi ya, di bab pertama tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kemarin-kemarin video saya yang pertama itu lebih ke perkenalan, kemudian menjelaskan sedikit tentang sejarah bangsa Indonesia itu seperti apa. Ya, nah di bab pertama ini kita akan masuk ke tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, tidak usah berlama-lama, kita lihat saja penjelasannya berikut ini. Oke, sebelum kalian mendengarkan penjelasan tentang perumusan dan penetapan Pancasila, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, di like, bila perlu setelah menonton videonya kalian komen, kalau dibutuhkan kalian boleh share. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Jadi sebelum BPPKI itu terbentuk, ya, penjelasannya seperti ini. Jepang masuk Indonesia itu setelah Belanda menyerah di daerah Kalijati, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Ya, pada awalnya kedatangan Jepang itu disambut baik oleh bangsa Indonesia. Karena mereka masuk ke daerah Indonesia itu mengemban 3 misi. Mempunyai 3 semboyan. Ya. Yang pertama Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang pemimpin Asia. Nah, tapi kenyataannya Jepang masuk ke Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan Belanda. Seperti peribahasa itu, keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Sama saja orang-orang Jepang pun menjajah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Nah, di sini kita pahami kemenangan Jepang di Asia itu tidak bertahan lama. Karena Amerika dan sekutunya melakukan serangan balasan. Yang pada waktu itu Jepang yang menghancurkan di Amerika sana, akhirnya dibalas oleh Amerika dan sekutu. Nah, dalam kondisi seperti itu, kekuatan Jepang sudah mulai melemah. Kekuatan Jepang itu di berbagai wilayah di Asia itu sudah mulai melemah. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi terdesak, Jepang itu mengumumkan janji kepada bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bangsa Indonesia itu membantu Jepang untuk melawan sekutu. Tujuannya itu seperti itu ya. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang itu mengumumkan pembentukan BPUPKI. Baru diumumkan, belum dibentuk. Ya, jadi BPPKI itu belum dibentuk, belum diresmikan, tapi baru diumum pembentukan. Nah, baru pada tanggal 29 April 1945, Jepang baru bisa merealisasikan yang namanya pembentukan BPUPKI, yaitu bertepatan pada hari ulang tahun Jenderal Hirohito. Dengan pembentukan itu, langsung dilantik oleh Jepang dengan anggota 69 orang yang terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Dari sinilah namanya pembentukan BPUPKI yang resmi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang BPPKI ya, awalnya itu seperti apa. Mungkin sampai sini dulu videonya, karena kalau saya teruskan durasinya terlalu panjang. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di komentar, di kolom komentar ya, pertanyaannya apa, nanti akan saya jawab di video selanjutnya. Ya, bisa dipahami ya, sampai sini bisa dipahamin. Ya, yang resmi itu kapan? Diumumkan kapan, kemudian diresmikan, kemudian langsung dibentuk anggota panitia 9 itu kapan. Di sini bisa dipahamin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.